Hai pinjolers, di video kali ini seperti biasa gue bakalan sharing lagi ya telat bayar di aplikasi pinjol kopi susu ya. Jadi sebelumnya gue nggak nyangka juga ternyata ada nama pinjol aplikasinya itu adalah kopi susu teman-teman. Karena setelah diceritain sama teman subscriberku ini dan diperlihatkan cara penagihan dari DC-nya, di sini gue juga yakin kalau aplikasi pinjol kopi susu itu emang ada. Karena pinjol-pinjol ilegal itu namanya unik-unik banget teman-teman. Seperti dana cerah, dompet cerdas kayak gitu, bank orang utan, dan ini lagi kopi susu. Oke, jadi ini total tagihannya nggak terlalu besar ya, tetapi yang besar mungkin teror-terornya karena dari pinjol ilegal ini teror-terornya luar biasa ya teman-teman. Mereka bisa mengakses kontak, galeri, log panggilan kita. Jadi buat kalian yang juga mempunyai permasalahan di aplikasi ini, silahkan aja disimak videonya. Mungkin video singkat ini bisa menjadi gambaran juga untuk aplikasi pinjol ilegal kopi susu kalian atau pinjol ilegal lainnya. Karena biasanya cara penagihan dari pinjol-pinjol ilegal itu sebenarnya hampir sama aja teman-teman. Jadi intinya akhir-akhirnya data kita bakalan diancam sebar-sebar data. Dan ini belum keterlambatan sih dari teman subscriberku ini cerita kalau aplikasi ini udah dirawat sekitar 4 bulanan ya. Karena nggak tahan lagi dengan bunga yang besar akhirnya memutuskan untuk galbay. Kita langsung aja simak cara penagihan dari DC-nya ya. Dari aplikasi kopi susu, tolong segera bayarkan tagihan kopi susunya Bapak dan Ibu untuk pembayaran dimaksimalkan secepat mungkin agar supaya bisa kenaikan limit katanya. Ini langsung dikasih iming-imingan kenaikan limit sama DC-nya. Kan belum jatuh tempo Pak, gue tanya. Iya betul, untuk jatuh temponya besok. Kalau dananya sudah ada, lebih baik dibayarkan hari ini Bapak dan Ibu supaya bisa kenaikan limit. Jadi langsung dikasih iming-iming kenaikan limit teman-teman. Jadi cara penagihannya belum ini ya, belum mengeluarkan anjing babi segala macam ya, karena ini belum terlambat ya. Berapa Pak tagihan saya sekarang? Untuk tagihannya 600.000 angsuran pertama katanya. Oke, kalau perpanjangan berapa? Perpanjangan tempo tidak bisa Pak katanya. Oh, bayar sesuai nominal tempo ya. Iya betul katanya. Jadi ini nggak bisa perpanjangan aplikasinya teman-teman. Tetapi di sini di saat gua tanya lagi, apakah masih hidup atau tidak, di sini nggak ada jawaban lagi. Berarti DC-nya udah nggak hidup. Jadi kita harus santai dalam menghadapi pinjol-pinjol yang seperti ini ya, karena mereka tahu DC-DC pinjol ini sepertinya bisa membaca gestur dari nasabahnya ya. Misalkan dari cara kalian ngeresponnya itu ragu-ragu atau takut-takut, dan itu biasanya bakalan menjadi makanan dari DC-nya. Karena di sini selain melakukan nyoba-nyoba data, dia sepertinya juga mengeluarkan feeling juga dalam menagih nasabah ya. Nah, jadi buat teman-teman yang kelanjur mempunyai data real di aplikasi pinjol ilegal ini, pastikan dulu kontak-kontaknya udah dikasih tahu dulu ya sebelum kalian galbay, karena biasanya mereka juga bakalan berdampak ya. Jadi selain nomor utama, mereka juga bakalan menghubungi kontak darurat dan semua nomor yang ada di handphone kalian. Nah, jadi kasih tahu aja dulu ke kontaknya kayak gitu. Jadi intinya mereka mau menerima atau tidak, yang penting kalian udah jelasin. Kalau ada yang nagih dicuekin aja, karena biasanya DC pinjol ini semakin direspon sama yang dia tagih, nah ini biasanya dia makin menjadi-jadi teman-teman. Bahkan mereka bakalan mau sampai sebar-sebar data sampai ke sosmed. Jadi buat kalian yang mempunyai permasalahan pinjol ilegal, langsung aja curhat, ada di deskripsi channel ini ya. Mungkin itu dulu yang bisa aku bahas di video kali ini. Semoga video singkat ini bisa menjadi gambaran juga untuk teman-teman ya. Terima kasih sudah selalu menonton. Bye bye.